Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja tentang HIV/AIDS di RW 016, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadia Sekarsari dengan NIM 0342211992 dari program studi Diploma 3 Farmasi IKIFA Jakarta. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Penulis dalam melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Di antaranya, saat ini, HIV/AIDS telah menjadi masalah darurat global. Di seluruh dunia, 35 juta orang menderita HIV dan 19 juta orang tidak mengetahui bahwa sudah terinfeksi oleh HIV. Human Immunodeficiency Virus, HIV, dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS, merupakan penyakit yang mematikan karena menghancurkan kekebalan tubuh manusia. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 di Los Angeles oleh Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat. Saat ini, HIV/AIDS juga menjadi masalah di Indonesia karena Indonesia merupakan negara urutan kelima paling berisiko HIV/AIDS di Asia. Berdasarkan laporan perkembangan HIV/AIDS triwulan 1 tahun 2021, kasus HIV dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan Maret 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun persentase untuk laki-laki dan perempuan itu, pada laki-laki sebanyak 62% dan perempuan sebanyak 38%. Di Indonesia sendiri, kasus HIV ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta sampai dengan jumlah kasus 71.473 kasus. Tingginya kasus HIV ini perlu dicegah sejak dini, khususnya dimulai dari remaja. Karena remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan cenderung ingin mencoba hal baru tanpa pemikiran yang matang. Kemudian di Indonesia sendiri, penyampaian informasi pendidikan seks itu masih sangat tabu dibicarakan, khususnya di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Hal ini menyebabkan remaja mendapat pendidikan dan pengetahuan yang kurang, sehingga membuat remaja mendapat informasi yang salah. Hal inilah yang menyebabkan masa remaja sangat rentan terhadap penyakit infeksi menular seksual. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rina tahun 2019 menyatakan bahwa pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS masih sangat kurang, yaitu sebanyak 30,0% pada kategori baik, 43,3% pada kategori cukup, dan 26,7% pada kategori kurang. Rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS di RW 16 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung. Adapun tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja di RW 016 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung tentang HIV/AIDS. Manfaat penelitian yang pertama, bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang HIV/AIDS. Yang kedua, bagi instansi diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan menjadi bahan pustaka untuk menambah rujukan pada penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi remaja diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para remaja tentang bahaya AIDS dan HIV. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya. Tingkat pengetahuan terdiri dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun cara memperoleh pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara non-ilmiah. Yang kedua, cara ilmiah. Cara non-ilmiah itu terdiri dari cara coba salah, secara kebetulan, cara kekuasaan dan otoritas berdasarkan pengalaman pribadi, cara akal sehat, kebenaran melalui wahyu, kebenaran secara intuitif, melalui jalan pikiran, induksi, serta yang terakhir deduksi. Sedangkan untuk cara ilmiah, yaitu dengan mengadakan observasi langsung, kemudian membuat catatan tentang objek yang sedang diamati, dan terakhir membuat kesimpulan. Yang kedua, pembahasan tentang remaja.
Remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan dalam hal pengetahuan, emosi, sosial, dan moral. Tahapan tumbuh kembang remaja, yang pertama remaja awal, umur 11-13 tahun, yang kedua remaja pertengahan, umur 14-17 tahun, dan yang ketiga remaja akhir, umur 18-21 tahun. Perubahan masa remaja, yang pertama peningkatan emosional secara cepat, perubahan fisik disertai dengan kematangan seksual, perubahan hal dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain, kemudian perubahan nilai, dan terakhir bersikap ambivalen terhadap perubahan yang terjadi. Faktor masalah kesehatan remaja, diantaranya yang pertama minimnya pendidikan kesehatan reproduksi, yang kedua kontrol keluarga dan masyarakat yang cenderung semakin rendah, yang ketiga kurangnya pemahaman remaja akibat dari perilaku seks yang tidak aman, yang keempat kebutuhan untuk mencoba pengalaman baru. Pembahasan yang ketiga adalah HIV/AIDS. HIV adalah retrovirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh, sehingga ketika penurunan sistem kekebalan tubuh ini timbullah AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang mengganas akibat rusaknya atau menurunnya daya tahan tubuh manusia yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Penyebab HIV/AIDS yang pertama, hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman dengan orang yang telah terinfeksi oleh HIV. Yang kedua, jarum suntik yang tidak disterilkan dan sering dipakai secara bergantian. Yang ketiga, mendapatkan transfusi darah dari penderita virus HIV. Dan yang keempat, ibu melahirkan yang terdeteksi HIV positif atau dapat melalui air susu ibu. Patofisiologi HIV/AIDS. Sel HIV menginfeksi sel T dan makrofag atau sel imun. Sel T dan makrofag yang terinfeksi ini bernama sel T yang terinfeksi. Kemudian, HIV ini menginfeksi sel lain untuk meningkatkan reproduksi dengan bantuan enzim reverse transkriptase untuk melakukan pemrograman ulang materi genetik atau bereplikasi dari sel T4 yang telah terinfeksi tadi untuk membuat double-stranded DNA. Kemudian, DNA ini akan disatukan ke dalam nukleus sel T4. Hal inilah menyebabkan sel T4 helper tidak dapat mengenali virus HIV sehingga akhirnya virus HIV menghancurkan sel T4 helper. Kemudian, hal ini menyebabkan fungsi sel B dan makrofag serta fungsi sel T4 helper ini menjadi menurun sehingga menyebabkan penurunan sistem imun dan menyebabkan seseorang tersebut terkena virus HIV. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Tanda dan gejala ini dibagi menjadi dua, yaitu gejala mayor yang umum, sedangkan gejala minor yang tidak umum terjadi. Gejala mayor yaitu berat badan menurun lebih dari 1 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran, serta demensia. Gejala minor yaitu batuk lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, herpes zoster, Candida oropharyngeal, limfadenopati generalisata, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita, dan retitis oleh virus sitomegalo. Manifesti klinis HIV yaitu proses dari HIV menjadi AIDS. Yang pertama, terinfeksi HIV. Pada fase ini, fase 1, di mana manusia dalam keadaan sehat tapi telah menginfeksi orang lain. Yang kedua, fase 2, gejala mulai terlihat yaitu munculnya gejala seperti keringat berlebihan pada malam hari, kemudian munculnya kelenjar, nafsu makan berkurang, serta terjadi radang mulut dan tenggorokan. Fase 3, penyakit S, di mana pada fase ini banyaknya bakteri dan virus yang mulai menyerang tubuh, sehingga menyebabkan tubuh itu terkena banyak penyakit. Nah, kemudian muncullah fase 4, di mana pada fase ini penderita itu meninggal karena salah satu penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV ini. Selanjutnya, penata laksanaan medis HIV/AIDS. Yang pertama, obat antiretrovirus. Yang kedua, nukleosid analog reverse transkriptase inhibitor. Yang ketiga, non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor. Yang keempat, protease inhibitor. Yang kelima, pencegahan perpindahan dari ibu ke anak. Yang keenam, post-expose propilaksis. Yang ketujuh, vaksin HIP. Yang kedelapan, pengendalian infeksi oportunistik.
pencegahan HIV atau AIDS ada 5 cara. Yang pertama, abstinence, yaitu setia dengan tidak melakukan hubungan seksual pantang dengan tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua, be faithful, yaitu setia kepada satu pasangan seksual saja. Yang ketiga, kondom, yaitu menggunakan pengaman setiap melakukan hubungan seksual. Yang keempat, don't use drugs, yaitu tidak menggunakan nafza, khususnya yang menggunakan suntikan. Yang kelima, equipment, yaitu berhati-hati terhadap peralatan yang beresiko membuat luka. Ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Kerangka konsepnya itu untuk variabel independen, tingkat pengetahuan remaja, sedangkan variabel dependen, penyakit, HIV/AIDS. Untuk definisi operasional variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama independen, untuk definisi operasionalnya yaitu segala hal yang remaja ketahui tentang HIV/AIDS. Sedangkan variabel dependen, definisi operasionalnya yaitu yang pertama definisi HIV/AIDS, yang kedua penularan HIV/AIDS, yang ketiga pengobatan HIV/AIDS, yang keempat pencegahan HIV/AIDS. Kemudian jenis penelitiannya itu post-test only design. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempatnya di RW 016, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, waktunya Januari sampai dengan Agustus 2022. Alat dan bahan yaitu menggunakan kuesioner. Untuk langkah kerja, yang pertama survei, yang kedua melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pembahasan hasil dan penyajian data. Untuk prosedur penelitian, yang pertama itu melakukan uji pendahuluan ke beberapa warga, yang kedua membuat kuesioner, menyebarkan kuesioner, kemudian melakukan pengisian lembar kuesioner oleh responden. Yang ketiga, pengolahan data hasil pengisian kuesioner. Yang keempat, membahas dan menyajikan data hasil penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Populasi, remaja usia 11-20 tahun yang akan dilakukan di RW 016 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Untuk sampelnya remaja di RW 016 Kelurahan Kayu Putih. Perhitungan sampel ini dengan menggunakan rumus Lovin yang didapat yaitu 112 sampel. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan adalah pulper sampling dengan kriteria inklusi yaitu berusia 11-20 tahun, mampu berkomunikasi, membaca dan menulis, merupakan warga RW 016 Kelurahan Kayu Putih dan bersedia untuk mengisi kuesioner. Kemudian instrumen penelitian yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan kuesioner. Kemudian ada rancangan analisis data yaitu analisis univariat. Ini merupakan daftar pustaka dari penelitian yang saya lakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.